Pada masa sebelum Islam tersebar di Jazirah Arab, hiduplah seorang pria bernama Abdullah bin Salam. Lahir di tengah keluarga Yahudi Bani Qainuqa di Madinah, Abdullah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu dan kebijaksanaan kitab suci Taurat. Ayahnya, Salam bin Harith, adalah seorang tokoh terpandang yang disegani dalam masyarakat Yahudi, dan Abdullah mewarisi ilmu agama dari ayahnya. Sejak kecil, Abdullah sudah menunjukkan ketajaman akal dan keteguhan hati dalam mencari kebenaran. Ia menghabiskan waktunya mempelajari Taurat, memahami hukum-hukum, dan mencari makna di balik setiap ayat yang ia baca. Ketika dewasa, Abdullah bin Salam dikenal sebagai salah satu pendeta dan ulama Yahudi yang paling dihormati. Ia mengajar banyak murid, memberikan nasihat, dan memimpin kaumnya dengan hikmah. Namun, dalam hati Abdullah, ada pertanyaan yang tak pernah terjawab sepenuhnya. Meskipun ia adalah seorang Yahudi yang taat, ia merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum ia temukan, seperti ada bagian dari kebenaran yang tersembunyi. Hal ini semakin terasa kuat ketika ia membaca bagian-bagian dalam Taurat yang meramalkan kedatangan seorang nabi terakhir yang akan membawa ajaran yang benar. Waktu pun berlalu dan berita tentang seorang pria bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi mulai tersebar di Madinah. Kaum Yahudi dan Arab berbicara tentang sosok ini dengan berbagai macam pendapat. Ada yang percaya, ada pula yang meragukan. Abdullah bin Salam yang penasaran dengan kabar ini memperhatikan berita tersebut dengan hati-hati. Ia tahu bahwa Muhammad berasal dari keturunan Ismail, salah satu putra Nabi Ibrahim, dan menurut ramalan dalam Taurat, nabi terakhir akan datang dari keturunan tersebut. Ketika Nabi Muhammad akhirnya hijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam memutuskan untuk menemui beliau secara langsung. Dalam hatinya, ia ingin memastikan apakah benar Muhammad adalah nabi yang dijanjikan itu. Abdullah mendatangi rumah Nabi dengan harapan besar, namun juga dengan keraguan yang bersarang di benaknya. Saat pertama kali melihat Nabi Muhammad, Abdullah merasa ada kedamaian yang menyelimuti dirinya. Wajah Nabi penuh dengan kelembutan, namun juga kewibawaan yang kuat. Abdullah pun mendengarkan dakwah Nabi dengan seksama. Dalam khutbah singkatnya, Nabi Muhammad mengajarkan tentang kasih sayang, perdamaian, dan pentingnya saling membantu. Saat itu pula, Abdullah merasa yakin bahwa sosok ini adalah Nabi yang telah ia baca dalam Taurat. Abdullah kemudian mendekati Nabi dan bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sejak saat itu, ia bukan lagi seorang pendeta Yahudi, tetapi seorang Muslim yang tulus. Namun, Abdullah masih merasa berat untuk memberitahu kaumnya tentang keislamannya, karena ia tahu bahwa hal itu akan menimbulkan kemarahan di antara mereka. Untuk membuktikan hal tersebut, ia meminta Nabi Muhammad untuk memanggil para pemimpin Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang pendapat mereka mengenai dirinya. Ketika para pemimpin Yahudi tiba, Nabi bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" Mereka menjawab, "Dia adalah orang terbaik di antara kami, seorang yang mulia dan bijaksana." Setelah mereka memujinya, Abdullah muncul dari balik tirai dan mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Seketika itu, orang-orang Yahudi yang sebelumnya memujinya langsung mencelanya, bahkan menuduhnya sebagai pengkhianat. Abdullah tetap teguh dalam keimanannya, dan sejak saat itu, ia hidup sebagai seorang Muslim yang taat. Ia membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun masyarakat Muslim di Madinah. Abdullah bin Salam dikenal sebagai sahabat yang setia, seorang penasihat yang bijaksana, dan teladan bagi kaum muslimin. Hingga akhir hidupnya, Abdullah bin Salam dikenal sebagai sosok yang penuh kesalehan. Ia senantiasa meneguhkan hatinya dalam Islam, dan nama baiknya dikenang sebagai seorang yang menemukan kebenaran setelah perjalanan panjang mencari makna sejati dari hidupnya. Abdullah meninggal dengan tenang, meninggalkan jejak sejarah sebagai seorang ulama Yahudi yang menemukan cahaya Islam dan mempersembahkan hidupnya dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Abdullah bin Salam adalah seorang tokoh Yahudi Madinah yang akhirnya memeluk Islam setelah bertemu Nabi Muhammad. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang pendeta Yahudi dari Bani Qainuqa yang sangat dihormati karena pengetahuannya tentang Taurat. Abdullah bin Salam dikenal sebagai seseorang yang memiliki ketulusan hati dan berusaha untuk menemukan kebenaran dalam agama yang ia yakini. Berikut beberapa peristiwa penting yang terkait dengan Abdullah bin Salam. Pertama,
memeluk Islam. Setelah mendengar tentang Nabi Muhammad, di Madinah, jauh sebelum Nabi Muhammad datang ke kota itu, hidup seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ia adalah sosok yang terhormat di kalangan kaumnya, seorang yang dikenal bijaksana dan tekun dalam mempelajari Taurat. Abdullah tidak hanya mempelajari setiap huruf dalam kitab sucinya, tetapi juga merenungkannya dengan hati yang penuh ketulusan. Dalam kitab itu, ia menemukan tanda-tanda akan kedatangan seorang nabi terakhir, sosok yang akan menjadi pembawa kebenaran bagi seluruh umat manusia. Berita tentang sosok Nabi Muhammad mulai sampai ke telinga Abdullah bin Salam. Ia mendengar desas-desus bahwa ada seorang pria dari Mekah yang mengaku sebagai utusan Tuhan, membawa pesan yang serupa dengan ajaran yang ia kenal. Dalam hatinya, Abdullah bertanya-tanya, apakah mungkin ini dia, Nabi yang telah dinantikan? Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Nabi Muhammad bersama para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Mendengar berita itu, hati Abdullah berdebar-debar. Tanpa menunda, ia pun segera pergi menemui Nabi. Dengan rasa penasaran dan harapan, ia mendekat ke rumah Nabi. Matanya penuh harap dan hatinya bergetar. Saat akhirnya ia bertatap muka dengan Nabi, ia melihat wajah yang penuh dengan ketenangan dan kasih sayang. Wajah itu bukan wajah pemimpin yang keras atau penuh ambisi, melainkan sosok yang membawa ketenangan pada siapapun yang melihatnya. Abdullah yang semula ragu kini merasa damai. Inikah dia? Gumamnya dalam hati. Nabi Muhammad memulai percakapannya dengan lembut. Assalamualaikum wahai Abdullah, apa yang bisa aku bantu? Abdullah yang masih terkesima menjawab, wahai Muhammad, aku telah membaca kitab-kitab sebelumnya dan mendengar tanda-tanda kenabian. Aku ingin mendengar darimu wahai Rasul tentang ajaran yang kau bawa. Nabi Muhammad tersenyum lembut dan menjawab dengan penuh kelembutan, ajaranku adalah agama kedamaian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kalian menjaga hubungan silaturahmi, sebarkan salam, dan bantu mereka yang membutuhkan. Mendengar kata-kata ini, mata Abdullah berbinar. Itulah tanda-tanda yang sudah ia baca. Tanda pertama adalah rasa kedamaian yang terpancar, lalu seruan untuk bersilaturahmi, dan ajakan untuk membantu yang membutuhkan. Tak diragukan lagi, sosok yang ada di hadapannya ini adalah Nabi yang dijanjikan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau adalah utusannya. Ucap Abdullah dengan suara bergetar, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Nabi Muhammad tersenyum dan memeluknya erat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hatimu dalam iman, wahai Abdullah bin Salam. Namun, Abdullah masih ragu untuk mengumumkan keislamannya di depan kaumnya. Ia tahu bahwa hal ini akan mengundang kemarahan besar di kalangan Yahudi Madinah. Abdullah pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan aku menguji kaumku. Panggil mereka ke sini, tanyakan pendapat mereka tentang diriku sebelum aku mengumumkan keislamanku. Nabi setuju dengan rencana tersebut. Beliau pun mengundang beberapa pemimpin Yahudi ke rumahnya dan memulai percakapan. Apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Salah satu pemimpin Yahudi menjawab, dia adalah pemimpin kami, orang yang paling bijaksana dan paling baik di antara kami. Nabi Muhammad kemudian memanggil Abdullah bin Salam untuk keluar dari balik tirai. Abdullah muncul dan dengan lantang menyatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sekarang seorang Muslim. Para pemimpin Yahudi yang tadi memujinya langsung terdiam, wajah mereka berubah menjadi amarah. Salah satu dari mereka berteriak, Abdullah telah tersesat. Dia bukan lagi bagian dari kami. Namun, Abdullah tetap tenang, memandang mereka dengan penuh kebijaksanaan. Ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari, dan tak ada satu pun celaan yang dapat menggoyahkan keimanannya. Sejak hari itu, Abdullah bin Salam hidup sebagai seorang Muslim. Ia menjadi salah satu sahabat yang setia, seorang ulama yang berwawasan, dan sosok yang selalu menyebarkan kedamaian dan kebenaran. Abdullah telah menemukan jalan sejati yang ia cari selama hidupnya dan hatinya kini dipenuhi dengan ketenangan iman. Kedua, uji coba untuk kaum Yahudi di Madinah. Di tengah hiruk-pikuk kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang disegani,
menyimpan rahasia besar dalam hatinya. Ia telah mengucapkan syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Namun, Abdullah tahu bahwa keislamannya akan menimbulkan kehebohan dan bahkan kemarahan di kalangan Yahudi Madinah. Sebelum ia mengumumkan imannya, ia ingin menguji kejujuran kaumnya, sekaligus memperlihatkan sikap mereka yang sebenarnya. Suatu sore, Abdullah menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menguji kaum Yahudi Madinah. Aku ingin mereka menyampaikan pendapat jujur mereka tentang diriku sebelum mereka tahu aku telah memeluk Islam." Nabi Muhammad tersenyum bijak dan menyetujui usulan Abdullah. "Baiklah wahai Abdullah, akan kukumpulkan mereka di sini dan akan kusampaikan pertanyaan sebagaimana yang kau inginkan." Beberapa saat kemudian, para pemuka Yahudi diundang ke rumah Nabi. Mereka datang dengan rasa penasaran, bertanya-tanya mengapa Muhammad memanggil mereka. Nabi Muhammad membuka pertemuan dengan suara yang lembut dan tenang. "Aku ingin bertanya kepada kalian tentang seseorang dari kalangan kalian yang kalian kenal baik. Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" Seorang dari mereka yang bernama Yahudza langsung menimpali dengan penuh semangat. "Abdullah bin Salam adalah orang terbaik di antara kami. Ia adalah ulama yang bijaksana, keturunan orang terhormat, dan selalu jujur dalam tutur katanya." Yang lain menambahkan, "Ya, benar. Kami sangat menghormati Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang yang paling memahami ajaran agama kami, dan kami selalu menganggapnya sebagai orang paling terhormat di antara kami." Rasulullah mendengarkan dengan seksama, sementara senyum tipis terlihat di sudut bibirnya. Setelah semua selesai berbicara, Nabi memberi isyarat kepada Abdullah bin Salam untuk keluar dari balik tirai di mana ia tersembunyi. Ketika Abdullah muncul dan berdiri di hadapan kaumnya, ia menghela napas dan berkata dengan tenang, "Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah memeluk Islam." Sejenak, ruangan itu sunyi, seolah-olah semua orang terpaku. Mereka saling memandang satu sama lain, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Wajah mereka yang tadi penuh penghormatan kini berubah menjadi kemarahan. Yahudza yang tadi memuji Abdullah berdiri dengan marah. "Abdullah, apa yang kau lakukan? Kau telah mengkhianati agama kita. Engkau sudah tersesat." Yang lain ikut berteriak, "Tidak, Abdullah telah dibutakan oleh Muhammad. Dia tidak lagi menjadi bagian dari kita." Abdullah mendengarkan semua celaan itu dengan wajah tenang. Ia telah siap menerima apapun yang akan mereka lontarkan. "Bukankah tadi kalian memujiku sebagai orang yang jujur dan terhormat?" katanya sambil menatap mata mereka satu persatu. "Apakah hanya karena aku menerima kebenaran yang telah aku cari, maka kalian melupakanku?" Namun celaan mereka terus mengalir tanpa henti. Para pemuka Yahudi itu pun pergi dari rumah Nabi dengan amarah, tak ingin lagi berhubungan dengan Abdullah. Setelah mereka pergi, Nabi Muhammad menepuk bahu Abdullah dengan lembut. "Sungguh, engkau telah menunjukkan kepada mereka sifat mereka yang sebenarnya, wahai Abdullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan hatimu dalam iman." Abdullah tersenyum lega. Ia kini merasa bebas. Meski ia kehilangan dukungan dari kaumnya, hatinya dipenuhi dengan kedamaian. Ia telah menemukan kebenaran yang ia cari seumur hidup, dan tak ada cacian yang mampu menggoyahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sejak saat itu, Abdullah bin Salam hidup sebagai seorang Muslim yang taat. Ia menjadi sahabat yang setia bagi Nabi Muhammad, serta teladan bagi umat Muslim di Madinah. Kebenaran telah menuntunnya, dan kini ia hidup dalam cahaya keimanan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Ketiga, perannya dalam mempersatukan kaum Ansyar dan Muhajirin. Di Madinah, setelah kedatangan Rasulullah dan kaum Muhajirin dari Mekah, Abdullah bin Salam, mantan pemuka Yahudi yang kini menjadi Muslim, mulai menjalani hidupnya dengan misi baru. Ia tidak hanya ingin memperdalam keimanannya, tetapi juga ingin memberi kontribusi bagi masyarakat Islam yang kini berkembang di kota itu. Ia melihat meskipun kaum Muhajirin telah disambut oleh kaum Ansyar, penduduk asli Madinah, dengan tangan terbuka, perbedaan latar belakang, budaya,
dan kebiasaan kadang memunculkan gesekan-gesekan kecil di antara mereka. Suatu hari, Abdullah mendengar beberapa kaum Ansyar dan Muhajirin yang berbincang-bincang dengan nada tinggi di sebuah sudut pasar. Tampaknya ada salah paham yang terjadi, dan hal ini membuat Abdullah merasa prihatin. Ia memahami bahwa persatuan umat adalah kekuatan besar yang harus dijaga, dan setiap perpecahan akan melemahkan mereka di mata musuh. Abdullah lalu menemui Rasulullah untuk membicarakan hal tersebut. "Wahai Rasulullah," ujar Abdullah dengan suara tenang, "aku merasa perlu untuk mempererat persaudaraan antara kaum Ansyar dan Muhajirin. Mereka sudah saling membantu, tetapi terkadang ada hal-hal kecil yang memicu kesalahpahaman." Nabi Muhammad tersenyum mendengar usulan Abdullah. "Sungguh, engkau adalah sosok yang bijaksana, Abdullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kebaikan dalam hatimu. Apa yang engkau usulkan?" Abdullah menjawab, "Izinkan aku untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah majelis agar kita bisa memperkuat ikatan persaudaraan ini. Aku akan mencoba membantu mereka mengingat bahwa kita semua adalah saudara seiman." Nabi Muhammad mengangguk setuju. "Lakukanlah, wahai Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah niat baikmu." Beberapa hari kemudian, Abdullah mengundang para pemuka Ansyar dan Muhajirin ke rumahnya. Para sahabat berkumpul di sana, dan setelah semua hadir, Abdullah berdiri di tengah-tengah mereka. Ia memulai dengan senyum ramah dan sapaan yang tulus. "Saudara-saudaraku," ujar Abdullah, "kalian adalah orang-orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama Rasulullah. Kaum Muhajirin telah meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah demi mempertahankan iman. Dan kaum Ansyar telah membuka rumah-rumah mereka, memberi tempat dan makanan kepada saudara-saudara mereka yang datang dari jauh." Seorang dari kaum Muhajirin yang bernama Ammar mengangguk dan berkata, "Benar sekali, wahai Abdullah. Kami sangat berterima kasih atas penerimaan kaum Ansyar. Namun, terkadang ada hal-hal kecil yang membuat kami salah paham." Abdullah menanggapi dengan lembut, "Itulah yang ingin kita bicarakan hari ini, wahai Ammar. Kita semua harus ingat bahwa kita sekarang adalah satu umat, satu saudara dalam Islam. Perbedaan antara Ansyar dan Muhajirin adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kita cara menghargai satu sama lain." Kemudian Abdullah menoleh kepada kaum Ansyar dan berkata, "Saudara-saudaraku kaum Ansyar, ketahuilah bahwa kaum Muhajirin telah rela meninggalkan segalanya demi Islam. Mereka datang tanpa harta, tetapi membawa keimanan yang sama dengan kita. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan kecil memisahkan kita." Salah satu pemuka Ansyar, Sa'ad bin Ubadah, menjawab, "Engkau benar, wahai Abdullah. Kami selalu ingin membantu saudara-saudara kami kaum Muhajirin, tetapi kadang ada perbedaan kebiasaan yang membuat kami salah mengerti satu sama lain." Abdullah tersenyum. "Inilah hikmah dari Islam, wahai Sa'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita bersatu dalam perbedaan. Janganlah kita memandang hal-hal kecil sebagai penghalang, tetapi pandanglah semuanya sebagai kekayaan yang akan memperkuat kita." Mereka pun semua mendengarkan dengan hati terbuka, dan suasana di antara kaum Ansyar dan Muhajirin mulai berubah menjadi lebih hangat. Percakapan itu diisi dengan saling bertukar cerita dan mengakui jasa serta pengorbanan satu sama lain. Abdullah merasa lega dan ia mengakhiri majelis itu dengan doa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satukanlah hati kami dalam ikatan persaudaraan Islam, jauhkanlah kami dari perpecahan, dan kuatkan kami untuk bersama menegakkan agamamu." Ketika mereka semua meninggalkan rumah Abdullah, baik kaum Ansyar maupun Muhajirin merasa lebih dekat satu sama lain. Mereka sadar bahwa Abdullah telah mengingatkan mereka akan esensi dari persaudaraan dalam Islam, yaitu saling menghargai dan mendukung, tanpa membeda-bedakan asal atau latar belakang. Sejak hari itu, Abdullah bin Salam terus dikenal sebagai sosok bijaksana yang selalu menjaga perdamaian dan persatuan di kalangan umat Muslim Madinah. Dengan niat tulusnya, ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang berperan besar dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah di masa-masa awal Islam berkembang di Madinah. Keempat, kisah tentang tanda-tanda kenabian. Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi di Madinah, telah lama mempelajari kitab-kitab Taurat dengan seksama.
Ia tahu ada tanda-tanda khusus yang akan menunjukkan datangnya seorang nabi terakhir, sosok yang akan membawa umat manusia kepada kebenaran. Di dalam hati kecilnya, Abdullah memendam harapan untuk bisa bertemu dengan nabi itu. Setiap kali ia membaca bagian-bagian dari kitab yang membahas tentang nabi terakhir, hatinya berdebar penuh harap. Suatu hari, berita tentang seorang pria dari Mekah yang mengaku sebagai nabi akhirnya sampai kepadanya. Nama pria itu adalah Muhammad bin Abdullah. Abdullah mendengar bahwa Muhammad datang dengan membawa ajaran yang menyeru manusia kepada satu Tuhan dan mengajarkan kebaikan serta kedamaian. Rasa penasaran mulai tumbuh di hatinya dan ia pun bertekad untuk memeriksa apakah Muhammad benar-benar memiliki tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab Taurat. Abdullah menunggu waktu yang tepat hingga akhirnya Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Pada hari pertama kedatangan Nabi, Abdullah segera bergegas menuju tempat Nabi beristirahat. Di tengah keramaian, Abdullah mendekati Nabi dan menatapnya dengan saksama. Wajah Nabi tampak penuh dengan kelembutan dan ketenangan, dan ada wibawa yang memancar dari sosoknya. Dengan hati berdebar, Abdullah memberanikan diri mendekat dan mengucap salam. Assalamualaikum, wahai Muhammad. Aku Abdullah bin Salam. Aku memiliki pertanyaan untukmu jika engkau berkenan menjawabnya. Nabi Muhammad menyambut Abdullah dengan senyum yang hangat dan berkata, Waalaikumsalam, wahai Abdullah, bertanyalah, dan aku akan menjawab sebaik yang aku mampu. Abdullah menatap mata Nabi dengan penuh harap dan berkata, di dalam kitab Taurat kami disebutkan bahwa Nabi terakhir akan memiliki beberapa tanda khusus. Aku ingin mendengarkan ajaran yang kau bawa dan melihat apakah tanda-tanda itu ada padamu. Nabi tersenyum lembut. Tanpa menunggu lagi, beliau mulai berbicara dengan penuh kelembutan. Agamaku mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama, menjaga tali silaturahmi, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal, dan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mendengar kata-kata itu, Abdullah merasa hatinya semakin yakin. Tanda-tanda ini persis seperti yang telah ia baca dalam kitabnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Abdullah berkata, Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dia tanda-tanda yang sudah aku baca. Engkau sungguh Nabi yang dijanjikan. Nabi Muhammad meletakkan tangannya di bahu Abdullah dan berkata dengan lembut, Wahai Abdullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberimu petunjuk kepada jalan kebenaran. Dengan air mata yang menetes, Abdullah bin Salam mengucap dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memeluk Islam, Abdullah menjadi salah satu sahabat yang paling teguh dalam keimanannya. Namun, ia masih memiliki satu permintaan lagi kepada Nabi. Wahai Rasulullah, izinkan aku menguji kaumku, kaum Yahudi Madinah, agar mereka juga bisa melihat kebenaran ini. Nabi mengangguk, memahami maksud Abdullah. Lakukanlah, wahai Abdullah, aku akan mendukungmu dalam kebaikan ini. Abdullah lalu memanggil beberapa pemuka Yahudi ke rumahnya dan berbicara kepada mereka. Wahai kaumku, jika aku memberitahukan tentang seorang nabi yang memiliki tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam Taurat, akankah kalian percaya kepadanya? Para pemuka Yahudi itu menjawab, tentu saja wahai Abdullah, kami akan mempercayai seorang nabi sejati jika tanda-tanda itu nyata padanya. Setelah mereka menyatakan kesedihan mereka, Abdullah mengumumkan, maka ketahuilah bahwa aku telah menemukan tanda-tanda itu pada Muhammad bin Abdullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah menerima Islam dan bersaksi bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan. Namun, alih-alih menerima berita itu, kaum Yahudi tersebut justru menolak dan menuduh Abdullah telah tersesat. Abdullah menyadari bahwa tidak semua orang siap menerima kebenaran. Meski begitu, ia tetap yakin dan teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sejak hari itu, Abdullah bin Salam hidup sebagai seorang Muslim yang taat. Ia menjadi saksi atas kebenaran kenabian Muhammad dan senantiasa mendukung dakwah Rasulullah. Abdullah telah menemukan kebenaran yang ia cari seumur hidup, dan kini ia hidup dalam ketenangan iman yang kokoh. Kelima, kebijaksanaan dalam berfatwa. Setelah menjadi Muslim, Abdullah bin Salam sering diminta pendapat dan fatwanya oleh kaum muslimin karena pengetahuannya yang luas dalam agama, khususnya dalam kitab-kitab sebelumnya.
Banyak sahabat yang belajar darinya, dan dia dikenal sangat jujur dan adil dalam menyampaikan ilmunya. Abdullah bin Salam berperan sebagai seorang penasihat yang bijaksana di Madinah. Ke-6, wafatnya Abdullah bin Salam. Waktu terus berjalan dan Abdullah bin Salam, ulama besar yang telah memeluk Islam dengan penuh keyakinan, semakin mendekati masa akhir hidupnya. Ia adalah sosok yang dihormati di Madinah, baik oleh kaum Muslim maupun kaum Yahudi yang mengenalnya. Ia telah menjadi saksi hidup bagi kebenaran kenabian Muhammad dan menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah, dakwah, serta pengajaran. Namun, saat-saat terakhir dalam hidupnya pun akhirnya tiba. Suatu hari, di saat Abdullah sedang duduk di rumahnya, perasaan lelah mulai menghinggapinya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah. Sakit yang dirasakannya seolah memberi pertanda bahwa ajalnya sudah dekat. Dengan penuh rasa sabar, Abdullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenung dan mengingat seluruh perjalanan hidupnya. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau yang Maha Mengetahui, bisik Abdullah dalam doanya. Aku datang kepadamu dengan hati yang penuh rasa syukur atas semua nikmat yang telah Engkau berikan. Engkau telah memberi petunjuk dan membawa aku ke jalan yang benar, dan kini aku bersiap untuk menghadap-Mu. Abdullah kemudian memanggil putra dan keluarganya untuk duduk di sisinya. Ia ingin menyampaikan beberapa pesan penting sebelum meninggalkan dunia ini. Putranya, Salim, duduk dengan cemas di sampingnya, menatap ayahnya yang semakin lemah. Wahai ayah, kata Salim dengan suara yang gemetar, apakah engkau akan meninggalkan kami? Abdullah tersenyum lembut, menatap anaknya dengan penuh kasih. Wahai Salim, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, janganlah kalian bersedih. Ingatlah bahwa aku telah memilih jalan ini dengan penuh keyakinan, jalan yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah lalu beralih kepada istrinya yang setia. Wahai istriku, aku ingin kalian semua tetap menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan sunnah Rasulullah. Jaga salatmu, jaga hubunganmu dengan sesama, dan teruskan dakwah Islam yang telah aku jalani. Istrinya mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca, berusaha menahan air mata. Kami akan melanjutkan apa yang telah engkau ajarkan, wahai suamiku. Saat itu, Nabi Muhammad yang sudah mendengar kabar tentang kondisi Abdullah, datang mengunjunginya. Dengan langkah mantap, Nabi memasuki rumah Abdullah. Wajah Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang menyapa Abdullah, dan beliau langsung duduk di sisi tempat tidur Abdullah. Assalamualaikum, wahai Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu kekuatan dalam menghadapi saat-saat ini, ujar Nabi dengan suara yang penuh kelembutan. Abdullah, meskipun tubuhnya sangat lemah, membalas salam dengan suara yang pelan namun tegas. Waalaikumsalam, wahai Rasulullah. Aku merasa bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk hidup di masa ini, masa yang penuh dengan cahaya petunjuk. Nabi Muhammad tersenyum lembut, lalu berkata, Abdullah, kamu adalah sahabat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kebaikan kepadamu, dan kamu adalah contoh bagi umat Islam. Jaga selalu hati yang bersih dan penuh dengan iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahmu dan memberikanmu tempat terbaik di sisinya. Abdullah menatap Nabi dengan mata yang penuh ketenangan dan berkata, Wahai Rasulullah, aku telah mengikuti ajaranmu dengan sepenuh hati. Aku bersyukur atas segala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untukku. Sekarang, aku hanya berharap agar aku bisa meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalanku. Nabi Muhammad memandang Abdullah dengan penuh kasih, lalu berkata, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambutmu dengan tangannya yang penuh rahmat. Jangan khawatir, karena engkau telah melakukan apa yang terbaik dalam hidupmu. Dengan kata-kata itu, Nabi Muhammad memberikan doa untuk Abdullah, dan suasana hening pun menyelimuti ruangan. Abdullah merasa damai dalam hatinya, seolah-olah segala kekhawatirannya sirna, digantikan oleh rasa tenang yang mendalam. Ia merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat,
dan yakin bahwa waktunya untuk kembali kepada Sang Pencipta sudah sangat dekat. Tak lama setelah pertemuan itu, Abdullah bin Salam menghembuskan napas terakhirnya dengan penuh ketenangan, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mencintainya. Kematian Abdullah adalah kehilangan besar bagi umat Islam di Madinah, tetapi mereka tahu bahwa ia meninggalkan warisan yang sangat berharga, keimanan yang tulus, kebaikan yang tak terhingga, dan pengajaran yang akan terus hidup dalam diri setiap muslim. Abdullah bin Salam, seorang ulama yang sebelumnya memeluk Islam setelah menyaksikan tanda-tanda kenabian Muhammad, kini telah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang penuh dengan cahaya iman. Abdullah bin Salam meninggalkan jejak penting dalam sejarah Islam sebagai salah satu tokoh Yahudi yang menerima ajaran Islam dengan tulus. Ia hidup dengan menjunjung nilai-nilai Islam dan dikenal sebagai sosok yang rendah hati serta teguh dalam keimanannya.